Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang maha menyaksikan. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada satupun, bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi, baik di bumi maupun di langit. Semoga kita termasuk orang yang selalu merasa ditatap Allah dimanapun, kapanpun, situasi apapun. Karena seseorang yang yakin Allah menatap dirinya, dia akan mudah jadi orang ikhlas, tidak sibuk dengan penilaian orang lain, dan dia akan sulit untuk berbuat maksiat, karena tidak ada satupun tempat bersembunyi dari tatapan Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, salah satu yang harus kita evaluasi pada diri kita adalah kebiasaan curhat. Curhat, curahan hati. Curhat akan baik kalau kita curhat kepada yang bisa menjadi solusi. Tapi curhat tidak akan baik, bahkan bisa jadi musibah kalau kita curhatnya kepada selain tidak jadi solusi, tapi bisa jadi masalah baru. Memang setiap orang selalu ingin bercerita, tapi kepada siapa? Bagi orang yang beriman harus yakin bahwa tidak ada yang bisa menolong kita selain Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah bagi kita. Dialah sebaik-baik pelindung, penolong, pelindung kita. Bergabung jin dan manusia akan menolong kita tidak bisa terjadi kecuali dengan izin Allah. Bergabung jin dan manusia seluruhnya akan mencelakakan kita, tidak bisa celaka tanpa izin Allah, tidak bisa. Makanya orang beriman kalau ada masalah pasti curhatnya kepada Allah. Curhat kepada Allah itu zikrullah, pasti tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Maka walaupun kita belum mendapatkan solusinya, tapi curhat kepada Allah, ini sudah diberikan ketenangan. Entah bagaimana, hati akan jauh lebih tenang. Ambil wudhu, tumpahkan saja. Tidak bisa bahasa Arab, karena kita orang Indonesia, bahasa Indonesia saja. Karena bahasa Indonesia juga ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ragu-ragu, bicara saja kepada Allah. Apa yang ada di hati tumpahkan, walaupun Allah sudah tahu. Sebelum mulut ini terucap, Allah sudah tahu apa yang dipendam di dalam hati. Allah sudah tahu apa yang ada dalam pikiran kita. Allah tahu masalah kita, lebih tahu daripada kita sendiri. Dan sebetulnya dengan izin Allah masalah itu pun terjadi pada diri kita. Jadi sebetulnya kita bukan memberitahu yang sudah maha tahu, tapi kita amal soleh, ngadu ke Allah tuh, karena inilah yang diperintah oleh Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni inni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka ibadi anni bagaimana? Inni fa inni qarib.
jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku wahai Muhammad, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan orang-orang yang berdoa, yang meminta apabila berdoa kepadaku. Jadi curhatlah kepada Allah kapanpun, dimanapun. Allah maha dekat, maha mendengar. Wa huwas sami'ul alim. Allah maha mendengar dan maha mengetahui segalanya. Kenapa kita harus doa? Bukankah Allah sudah tahu? Kita doa adalah ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Kita doa karena perintah Allah. Enak, tenang, dan tentu saja Allah mengabulkan doa kita. Allah sudah tahu apa yang terjadi dan apa yang terbaik untuk kita. Mudah bagi Allah memberi jalan keluar pada waktu yang paling pas, dengan bentuk yang paling tepat, dan itu tidak usah diragukan sama sekali. Kita tidak usah menunggu doa kita dikabulkan, karena itu adalah urusan Allah yang maha tahu segala yang terbaik. Tugas kita adalah berdoa dengan sungguh-sungguh, minta tolong dengan sungguh-sungguh, dan fokus kita bukan terkabulnya doa, fokus kita adalah semoga doa kita diterima oleh Allah jadi amal soleh. Ini biasanya kita suka fokus kepada keinginan kita, padahal fokusnya semoga doa ini diterima oleh Allah jadi amal soleh. Perkara ijabah, Allah sudah tahu kapan yang paling pas. Mim punten zoomnya putus ya. Ya maaf kawan-kawan, sedikit ada yang harus diperbaiki. Rupanya internetnya sedang kurang sehat. Ya tenang saja. Maaf ya sebentar, coba perbaiki. Ini iPhone 186 punya siapa nih? Wifi-nya nyala. Sedekah berarti masuk ke sini. Oh, punya saya, maaf hadirin. Kenapa jadi rubah nomornya bisa 105? Maaf. Ya, seperti begini tidak usah pakai jengkel, tidak usah pakai kenapa? Kalau nasi jadi bubur, jadikan bubur ayam spesial. Lanjut. Selain kita lega, jadi amal soleh kalau curhat ke Allah tuh ya, dan Allah akan nolong. Allah akan nolong, cuman jangan ngatur Allah ya. Jangan harus ke sini, harus sekarang. Sudahlah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Jalanin saja. Allah tahu persis apa yang terbaik bagi kita. Kita minta dipercepat boleh, tapi dipercepat atau tidak ya terserah Allah lah. Enak hadirin. Curhat ke Allah, apapun tumpahkan saja. Ya Allah, hati saya sedang sedih. Saya rasanya berat. Bilang saja ke Allah, nggak ada masalah ya. Allah Maha memperhatikan, Allah Maha dekat, Maha mendengar, Maha menyimak. Wa assiru qaulakum aw ijharu bih innahu alimum bidati sudur. Dan rahasiakan kata-katamu atau engkau zaharkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tahu segala isi hati. Sudah, jadi kalau ada apa-apa, nah bolehkah kita curhat ke orang? Harus minta tolong dulu ke Allah. Ya Allah, andai ada jalan darimu, saya harus bicara ke siapa? Jadi, misal kita sakit, sebetulnya Allah kuasa saja menyembuhkan kita tanpa syariat ya, tanpa sebab. Syariatnya doa. Kan ada tuh yang sedang tawaf, ini kisah nyata,
tawaf di Masjidil Haram pasti ya. Sedang tawaf, beliau lumpuh kakinya, pakai kursi roda, dan betul-betul meminta kepada Allah, ya Allah, saya ingin bisa jalan, dan benar-benar memohon dengan penuh keyakinan Allah yang menguasai, dengan penuh keyakinan Allah Maha mengabulkan doa, dengan penuh keyakinan tidak akan disia-siakan doanya, dan minta supaya bisa jalan, supaya tidak nyusahkan orang. Itu sedang tawaf tuh, mohon. Ini kisah nyata. Tiba-tiba kakinya ini terasa panas. Sesuatu yang tidak pernah dirasakan sebelumnya, dan rasanya pengen berdiri tetapi tidak pede karena memang selama ini tidak berdiri. Akhirnya dibawa keluar, dan di luar dia mencoba berdiri dan bisa jalan. Jadi mudah saja. Ini kisah nyata, hadirin. Dikisahkannya juga oleh ulama yang benar-benar bisa dipercaya. Tidak sulit bagi Allah. Namun ada juga diberi jalan, harus ke dokter, harus ke ahli ini, ke itu. Minta tolong dulu, ya Allah, kepada siapa saya harus bicara? Engkaulah yang tahu setiap hambamu. Engkaulah yang tahu kapasitas setiap orang. Karena bicara ke orang yang salah bisa jadi masalah baru. Begini hadirin ya, kalau kita bicara ke seseorang, maka kita seperti membuka diri kita yang membuat orang itu bisa ikut campur terus kepada kita. Jadi kalau ada persoalan dan kita curhat ke teman, ke tetangga, nah teman ini jadi punya akses untuk ikut campur. Nanti boleh jadi urusannya sudah beres, dia masih saja. Dia nanti akan konsultasi ke sana, tukar sana, ciri-cirinya bilang begini, ini rahasia ya Bu, jangan bilang-bilang sama dia, karena saya udah janji nggak akan ngomong tuh. Udah janji, ngomong lagi. Tidak setiap orang bisa kuat memegang amanah. Setiap ngobrol itu amanah. Setiap ngobrol itu amanah. Belum tentu orang kuat memegang amanah. Maka kalau kita bicara ke sembarang orang, itu bahaya. Apa yang pertama? Yang pertama, kalau kita curhat, apalagi di medsos curhatnya, waduh. Orang yang suka curhat penderitaan itu identik dengan tidak ridho kepada takdir yang ada. Kalau curhatnya itu hanya mencurahkan hati, berarti dia tidak ridho kepada takdir yang Allah tetapkan. Kalau orang ridho, mau ngapain curhat ke makhluk? Makhluk tidak bisa menolong kecuali dengan izin Allah. Ada orang yang suka tumpahkan hatinya ke orang lain tanpa peduli siapa yang mendengarnya. Apalagi yang terburuk adalah curhat di media sosial. Dia sembarang orang membaca, sembarang orang, dan ada yang mengatakan begini, orang yang curhat di medsos sesukanya itu katanya 80% tidak peduli dengan curhat dia. 15% puas, rasain lu ya enggak. Selebihnya enek. Sebagian besar tidak peduli, yang peduli puas, rasain lo. Dan sisanya enek. Kenapa yang gini-gini aja dicurhatin? Gak ada arti sama sekali. Selain menunjukkan lemahnya iman, tidak ridho kepada takdir, siapa yang bisa menolong? Mau punya follower puluhan juta, gak ada yang bisa menolong tanpa izin Allah. Dan bukan itu caranya. Harusnya kita menyembunyikan penderitaan kita seperti kita menyembunyikan aib kita. Mau apa kita pamer derita ke orang lain, sedang yang dipamerin aja pada menderita? Kecuali kita berbicara kepada ahlinya, orang yang amanah, yang diketahui keilmuannya bisa jadi solusi.
Kita bukan bersandar kepada orang tersebut, tetapi bersandar kepada Allah dan ikhtiar semoga yang bersangkutan jadi jalan dari Allah. Jadi bukan yang bersangkutan yang bisa menyelesaikan masalah kita. Ya seperti halnya kita ke dokter. Kita tahu dokter ini ahli. Ya Allah, saya sakit, saya mohon kesembuhan padamu. Berangkatlah, dokter nulis resep obat. Kita yakin bukan obat ini yang menyembuhkan, bukan dokter yang menyembuhkan, tapi sebagai amal soleh, ikhtiar. Toh kita belum sembuh juga, ya tak apa-apa. Itu mah dokternya kurang paten, ini obatnya obat palsu. Nggak usah bicara begitu. Allah yang menguasai segalanya. Nah, sekarang curhat ke orang ya. Tiap orang itu punya kapasitas. Ini kita kalau curhat ke orang, orang itu punya kapasitas. Kalau kita beritanya nggak enak, sebetulnya seperti mentransfer energi negatif. Orang itu jadi terbebani. Tidak sengaja saja kita tahu, kita udah kotor hati. Si itu tuh masa lalunya gelap. Tiap lihat dia gelap, gelap, gelap. Naik motor itu cicilannya 7 tahun loh. 7. Tidak sengaja saja sudah terbebani kita. Terbayang yang tiap hari dicurhati, tidak peduli tingkat keimanan, usia, kapasitas berpikir, keilmuannya, curhat itu bisa rusak tuh orang yang dicurhatin tuh. Beneran hadirin. Makanya kita sebagai orang tua jangan sembarang curhat ke anak. Anak itu usianya masih muda, pengalamannya sedikit, ilmunya terbatas, kemampuan mengelola hati, mengelola pikiran masih sangat terbatas. Kalau kita curhat dan curhatnya itu tidak pakai tedeng aling-aling, hanya menumpahkan perasaan, ini bisa korsleting nanti. Bisa berat sekali, bisa sakit lahir, sakit batinnya. Halo? Jelas ya nih? Jangan sembarang curhat, jatuhnya kita jadi zolim. Anak bisa menyelesaikan apa? Kenapa kita tumpahkan? Bisa stres itu anak, bisa bingung, bisa tertekan, bisa goncang. Kalau kita salah, sudahlah, kita sebagai orang tua kita diberi cobaan, udah diukur untuk ukuran kita. Kalau mau curhat, sesudah ke Allah, minta tolong ke Allah, ya Allah saya harus ketemu siapa yang menjadi jalan darimu. Kalau nggak ketemu nggak apa-apa, Allah maha dekat, nanti akan Allah yang mengatur jalannya. Curhat itu bisa jadi bencana bagi kita dan juga bagi yang dicurhati. Kalau tidak hati-hati. Halo para orang tua, guru jangan curhat ke murid, murid curhat ke guru boleh. Aduh murid, saya sebagai guru teh stres, langsung muridnya juga jadi keluar ya. Udah cicilan banyak, kata murid saya bisa nyumbang apa nih, bekal saya apa cuma 2.000. Janganlah hadirin. Semua ujian yang menimpa kita itu terjadi dengan izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin ini ujian terjadi dengan izin Allah, yakin ujian ini sudah diukur oleh Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Yakin bahwa ujian ini untuk kebaikan kita. Tidak pernah Allah berbuat buruk kepada orang beriman, kepada siapapun. Tidak pernah Allah zolim. Pasti ada kebaikan. Terus kenapa kita harus pamer derita kepada orang lain? Kita pamer derita karena enggak ridho kepada takdir Allah. Kita pamer derita karena kurang iman, gak yakin ke Allah. Itu sebetulnya intinya. Pikul saja
Pasti kok ada kebaikan dari kepahitan ini. Hujan pasti reda, hujan pasti berhenti, badai pasti berlalu, pesta pasti usai, malam pasti berganti jadi siang. Sama ujian, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Satu kesulitan itu diapit oleh dua kemudahan. Sayangnya kita lebih fokus kepada kesulitannya, padahal harusnya fokus kepada kemudahan yang Allah berikan. Tidak ada bahayanya ujian dari Allah, yang bahaya salah menyikapinya. Bukankah orang tidak lulus bukan karena soal, orang tidak lulus karena salah jawabannya, ya. Contohnya, monyet lo, ada yang nyebut monyet. Kita monyet bukan? Bukan. Berarti jawabannya apa? Bukan. Monyet lo, bukan. Betul. Tapi banyak yang salah jawaban. Monyet, anjing. Jadi salah jawaban akibatnya benyut. Hidup ini sebetulnya kalau dengan keyakinan ke Allah jauh lebih mudah. Berat hidup karena jauh dari Allah, jauh dari pertolongan Allah. Tapi suka sholat, badannya sholat, hatinya belum tentu ingat Allah, ya. Walaupun itu lebih baik dari yang tidak sholat. Terima kasih hadirin sekalian. Hari Kamis ini, ya, berarti jam 5:30 guru kita di MQFM. Udah. Alhamdulillah. Semoga Kiai Miftah Farid diberikan kesehatan, usia panjang penuh kebaikan, sehat lahir batin, istiqomah dalam iman, Islam, dakwah, dan Allah lindungi dari segala fitnah, bala wal musibah. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Maaf. Ini dibagi dua sekarang. Satu jaringan radio MQFM dengan radio-radio lainnya dan radio streaming bersama guru kita Kiai Haji Miftah Farid. Lalu ini sisanya YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, MQTV, apalagi saling sapa juga boleh ngambil kalau mau pagi begini. Silakan. Alhamdulillah, ya semuanya Allah yang punya. Gimana katanya sekarang followernya puluhan juta? Mau follower puluhan juta, mau sejuta, mau satu saja sama. Yang menilai adalah Allah. Mau jungkir balik follower ngasih pahala nggak bisa. Makanya kalau kita punya medsos, jangan diperbudak oleh follower, jangan diperbudak oleh konten, karena yang bermanfaat cuma satu, Allah ridho. Gimana saya sudah bikin konten tapi nggak viral? Kan ada tuh yang pengen viral, nggak viral ya. Ya nggak apa-apa, emang harus viral. Kalau viral jadi ujub, mending nggak usah viral. Kalau Allah mau memviralkan, viral tidak viral itu tergantung Allah hadirin, bukan tergantung konten. Kalau yang baik diviralkan oleh Allah, pahalanya kebagian. Kalau yang jelek ditakdirkan viral, nanti dosanya dipikul oleh yang bikin konten itu. Dan tidak usah pengen terkenal juga kalau tidak ditakdirkan nggak akan pernah terkenal. Tapi nggak pengen, kalau Allah mau bikin terkenal ya terkenal. Tapi mau apa terkenal? Tidak penting terkenal tuh. Yang penting itu terkenal di penduduk langit sebagai orang baik. Itu berarti dicintai Allah. Karena kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah panggil malaikat Jibril, Jibril,
Aku cinta fulan, maka malaikat Jibril mencintainya. Lalu malaikat Jibril memberitahu semua penghuni langit, Allah mencintai hamba ini, maka mereka mencintai semuanya. Gak tahu berapa banyak itu penghuni langit, para malaikat. Lalu diturunkan ke bumi. Nanti di bumi juga sebagian itu akan mencintai, yang cinta kebenaran akan dibuat cinta nanti, termasuk binatang-binatang. Itulah sebabnya para waliullah, kekasih Allah, di kuburnya juga tidak dimakan oleh belatung. Kenapa? Karena belatung tahu ini kekasih Allah. Belatung atau apa yang suka memakan cacing-cacing itu semuanya bertasbih. Nanti kalau seorang kekasih Allah ketemu dengan singa, gimana? Kan pernah tuh ada orang yang yakin ketemu singa, emang saya rezeki kamu bukan? Kalau bukan rezeki mesti pergi sana, pergi dia. Saya emang gak berani kayak gitu ya. Kata singa, iya katanya. Singa saya. Kalau ketemu singa bilang gimana Pak? Coba bilang gini, hei singa. Nanti Bapak kalau ketemu singa coba nanti bilang gini, hei singa, jangan sombong ya. Apalagi kalau singa lagi pacaran, lagi nikah, bilang, hei singa jangan sombong. Saya dulunya singa, tapi udah nikah jadi kucing. Itu kata kucing waktu ketemu singa. Baik hadirin, astagfirullahaladzim, jangan ngomong gitu, salah tuh, istighfar. Loh, yang salah kami istighfar, karena saudara ikut dengar. Saudara nggak dengar, saya nggak akan ngomong. Tuh nyalahin orang terus. Silakan. Ada yang akan didiskusikan atau perlu ditambahkan? Jangan ya, jangan suka pamer derita. Sekecil apapun nggak usah dipamerkan. Misal capek ya, pulang ke rumah kedubrak. Mau ngapain ngomong gitu? Itu membuat orang jadi pulang ke rumah tuh ekspresi cerah walaupun capek. Kenapa? Terus mau ngapain kita pamer capek? Apa mereka bisa menyegarkan? Enggak. Aduh capek. Nah gitu dong, jadi lelaki jadi sakit hati. Capek biasa, tidak usah diperlihatkan dengan ngarep-ngarep orang lain mengakui saya sudah berjuang, saya sudah berjerih payah. Ini nih seorang suami teladan, sudah membanting-banting tulang karena kerjaannya sebagai tukang daging. Misal begitu, mau ngapain juga ngebanting-banting tulang. Biasa weh. Jadi jangan acting, karena ada yang acting dalam letih, juga acting dalam sakit. Sudah nggak gitu-gitu amat ya nggak. Nah, Allah tahu dia lagi acting, diijabah tuh. Ada kan, kepala ini serasa belah. Kapan dia belah kepalanya? Emang ini baru dijahit. Ini punggung ini serasa ditusuk-tusuk jarum. Aku puntur. Ada kan yang ini tulang tuh merasa remuk, bohong. Emang udah nyobain tulang remuk? Saya itu badan saya lemas seperti ayam tulang lunak. Ada tuh yang sakit itu jadi dagangan. Jadi dagangan supaya orang jadi empati, kasihan ke kita. Dan juga dengan sakit dagang sabar ya. Pokoknya ada yang sakit tuh jadi dagangan supaya orang kagum. Oh ini dia sabar, tangguh. Nggak penting kita kayak gitu. Sakit ya sakit. Pas sakit mengadu ya mengadu, normal ya. Tapi jangan dagang. Jangan dagang penderitaan, cari empati, nggak mau apa. Itu sama itu dengan pengen dipuji orang, tapi menggunakan penderitaan. Buruk sekali kalau kita pamer derita di depan medsos, didramatisir. Ini kan jadi dusta. Dan Allah tahu orang seperti ini gak akan bisa bahagia dan mulia. Terus jangan play victim. Gimana sih bahasa Inggrisnya? Play victim ya. Yang
Misal kita kecopetan, waduh dagang itu kecopetan. Bagaimana dia mencari empati dari kecopetan, seakan dan ngarep-ngarep diganti itu pada patungan ngeganti. Gak boleh gitu ya. Jangan kalau udah giliran kita diuji ya sudah terima aja baik-baik ya. Pahit ya pahit. Semua orang juga punya coupling ujian masing-masing. Jangan ngebanding-banding dengan orang lain. Tiap orang punya coupling masing-masing. Dan tiap perjalanan hidup ada episode yang berbeda. HHN. Apa HHN? Hadapi, hayati, dan nikmati. Hadapi saja, semuanya udah diukur. Hayati hikmahnya dan nikmati pahalanya. Nikmati pengguguran dosanya. Udah hidup memang kayak gini. Saya mah dengar katanya orang kalau makin dicintai Allah, ujiannya makin besar. Gini dek, ujian kuliah berat atau ringan? Kan? Tergantung adik kelas berapa. TK dikasih ujian SD, stres dia. Sekarang SD diuji atau SMA diuji pelajaran SD, nyengir dia. Udah diukur semuanya. Sekarang fakultas kedokteran spesialis bedah syaraf dikerjakan oleh anak SMP, ngejengkang tuh anak SMP. Semuanya udah ada ukurannya. Nabi itu berat sekali ya, Nabi sudah diukur. Nah kita nggak usah merasa berat. Wah kalau gitu saya nggak mau naik tingkat. Itu mah nggak usah sekolah aja. Katanya SD banyak PR-nya, saya nggak mau SD. Kebayang bloonnya ya. Kebodohan itu lebih berat hidupnya dibanding ujian hidup. Yang membuat kita menderita itu adalah lemah ilmu dan lemah jiwa. Makanya jalanin saja. Mana yang berat? Ujian ke lapangan, ujian kesulitan. Takut jawab. Mau jawab ini takut salah jawab, itu takut terjadi ya. Monyet nempel di pohon kelapa, lagi di atas, dihembus angin, makin kenceng gak megangnya, angin makin kenceng, begitu kan. Sekarang ganti strategi, angin sepoi-sepoi basah, pluk aja jatuh. Kenapa? Ngantuk. Oh yang ngantuk langsung bangun. Ada apa? Memang saya monyet? Bukan. Ini serius hadirin. Coba saudara naik pohon kelapa ya, dihempas angin makin kencang. Nah, sebetulnya ujian yang terberat itu adalah yang paling membuat kita lupa kepada Allah. Dipuji dengan dicaci, beratan mana ujiannya? Kan? Dipuji jelas. Kenapa dipuji berat? Karena dipuji cocok dengan keinginan nafsu. Nah, sedang nafsu maunya jauh dari Allah. Jadi ujian yang berat itu adalah ujian yang paling cocok dengan nafsu. Coba, ada orang jatuh cinta dengan jomblo, mana yang lebih berat? Gak usah. Ada yang gak ngerti, ini pelajaran orang dewasa ya. Orang jatuh cinta punya pacar itu lebih dekat kepada maksiat daripada yang tidak punya pacar, betul tidak? Makanya pacarannya nanti sesudah ijab kabul, semuanya berpahala. Coba mana yang lebih berat, banyak uang atau banyak utang? Cuma beda satu huruf. Beda ya, cuma satu huruf tuh. Banyak uang dan banyak utang. Dua-duanya menderita hadirin. Tapi banyak uang itu bisa mudah sekali sombong kalau tidak hati-hati. Dan mudah sekali dengan uangnya maksiat kalau tidak hati-hati.
Yang nggak punya uang mau beli maksiat gimana, nggak ada modal ya. Terima kasih. Ada pertanyaan silakan. Ini tamu dari mana? SDIT Lukman Hakim Internasional Secool School ya, Yogyakarta. SDIT. Oh, SDIT nih. SDIT Lukman Hakim. Ini campur nih ujiannya ya. SDIT Lukman Hakim International School. Terima kasih, selamat datang. Ada SD? Udah balik belum sih kalau SD? Saya sudah. Aduh, anak-anak teh jalujur pisan, saya sudah. Ya deh, terima kasih. Ngobrol dengan SD harus menyamakan frekuensi. Terima kasih ya dek. Adek sudah tahu yang bicara ini siapa nggak dek? Nggak tahu kan ya? Telat sih lahirnya ya. Dah nggak apa-apa. Selamat datang ya dek. Dari tadi bingung anak-anak ini siapa kata yang ngomong ini, Pangeran Diponegoro bukan? Berapa jam dari sana ke sini nak? Dari Jogja ke sini? Kenapa beda-beda gini jamnya? Kan? Ya pokoknya terserah ade lah mau berapa aja, yang penting nyampe sini ya. Alhamdulillah. Ada yang 8, ada yang 9 bisnya beda-beda ya. Baik, terima kasih adek. Silakan pertanyaan. Pip, punten Pip. Izin dari IG. Assalamualaikum AA. Saya mau berubah tapi lingkaran pertemanan menjauhi. Maksudnya apa memang? Pakai lingkaran. Lingkaran pertemanan pada menjauh. Mau berubah lebih baik. Gimana coba? Mau berubah tapi lingkaran pertemanan pada menjauh. Teman-teman. Lingkaran teman. Ya. Kenapa lingkaran? Segitiga mungkin. Maksudnya begini, saya mau berubah tapi teman-teman menjauh gitu Pip. Betul. Dengar ya, hidup ini selalu dalam keadaan memilih. Memilih, hidup ini pilihan. Mau sholat, mau tidak, di masjid atau tidak, jamaah atau tidak, sedekah tidak. Ini keluar dari sini, sedekah tidak. Selalu memilih. Pilihlah apa yang paling Allah suka. Itulah pemberani. Sedekah 1.000, 10.000, 1.000, 10.000. Kira-kira Allah suka yang mana? Berubah teman. Mana yang Allah suka? Berubah, pilih berubah. Nanti Allah kasih teman yang baru. Atau kita bisa jadi jalan kebaikan bagi teman-teman yang belum berubah. Ya, semuanya ada resikonya ya. Cari resiko terpenting, yaitu jadi orang yang disukai Allah. Udah gitu aja. Jujur, kalau kita jujur dikeluarkan dari tempat pekerjaan. Kalau tidak jujur kita korupsi. Jujur, kita dikeluarkan nggak apa-apa. Nanti rezekinya ada lagi dari tempat yang lain. Masa nih toko-toko kita azan tutup, jangan tutup. Kenapa? Karena Allah suka sholat tepat pada waktu. Nanti pembeli bagaimana? Ajak sholat. Kalau dia nggak mau gimana? Doain. Nanti gimana kalau dia beli ke tempat lain? Bukan rezeki kita, beres. Ya, kalau rezeki kita pasti dianterin ke sini. Simpel hidup. Istiqoroh. Saya milih ini atau si fulan atau si yang ini, pilih yang mana cik? Istiqoroh. Ternyata dua-duanya pilihan teman. Udah nasib saudara itu ya. Kok saya yang istiqoroh dia yang nikah semuanya? Lah, kalau jodohnya pasti nikah lah. Kalau bukan jodohnya pasti enggak. Kalau enggak dijodohin oleh Allah, siapa lagi yang akan ngejodohin? Lanjut. Ada pertanyaan selanjutnya boleh? Di masjid juga.
Ada dari tadi memperhatikan terus seperti ada yang mau ditanyakan? Boleh pinjami mikrofonnya? Ada yang bantu nih tim? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai, mohon nasihatnya untuk kami para pendidik agar mendapat ridha Allah. Itu. Satu, kalau jadi guru banyak tobat. Karena siapa tahu muridnya jadi jelek karena lihat kelakuan jelek gurunya. Kenapa harus tobat? Jangan-jangan acting. Di depan murid bagus tapi jauh dari murid nggak bagus. Di depan murid dipilih yang bagus-bagus tapi di belakang lihat HP-nya yang nggak benar. Allah ngelihat kelakuan guru tidak hanya di depan murid tapi di belakang murid juga dilihat terus. Juga harus minta ampun, jangan-jangan yang dikatakan ke murid dia sendiri tidak melakukannya. Ayo, kalian harus rajin, dia sendiri enggak. Kalian harus disiplin, dia sendiri masuk ke kelas telat. Itu kan dosa. Jangan-jangan ngerokok. Kalau guru ngerokok pilihannya dua, satu berhenti ngerokok atau berhenti jadi guru. Ya, kasihan murid-murid harus dapat pelajaran merokok dari gurunya. Padahal ilmu kedokteran, ilmu apapun sudah menjelaskan merokok itu merusak tubuh yang Allah ciptakan ini. Oksigen yang bersih dengan asap rokok. Nah, tubuh ini suka kepada oksigen yang bersih. Nah, kita ngerokok. Makanya ke guru yang masih merokok sebaiknya memilih satu, berhenti merokok atau berhenti jadi guru gitu ya. Kenapa jadi menderita gitu deh? Saya sudah nanya. Kemudian resep selanjutnya jadi guru adalah sekuat tenaga sama antara perkataan, perbuatan dan hati. Karena kalau tidak jadi acting. Kalau ingin murid sopan, guru harus paling sopan. Di kelas itu yang paling sopan itu bukan muridnya. Dua-duanya harus sopan, tapi yang tersopan adalah gurunya. Kenapa? Lalu murid belajar sopan dari mana kalau gurunya tidak sopan? Kalau nggak kuat berhenti aja jadi guru deh. Kenapa ini pelajaran jadi beban begini? Kemarin saya gaya di kelas, sekarang jadi menderita. Ini juga saya lagi stres karena mikirin omongan sendiri ini. Saya begini enggak ya? Jangan-jangan saya kurang sopan juga. Kalau ingin murid pemaaf, kita harus jadi pemaaf. Karena yang paling sopan di antara semua manusia adalah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dibanding para sahabatnya, ya beliau paling mulia akhlaknya. Harusnya begitu. Pemimpin, guru, orang tua itu adalah yang duluan mengamalkan. Karena murid dan anak itu menduplikasi. Jadi tidak cukup pandai bicara, tidak. Karena bicara itu sebagian kecil, yang berpengaruh besar itu adalah keteladanan. Jadi walaupun bicaranya bagus, kalau keteladanannya tidak cocok ya tidak bisa. Tidak bisa efektif. Yang selanjutnya adalah harus kuat doanya. Karena yang bisa mengubah murid jadi baik nah, cukup begitu aja kalau nyuruh murid diam ya. Cukup saya diam, kemudian dilihat yang ngobrolnya. Pasti nunduk. Ini contoh Pak, cara nyuruh diam ya. Kalau masih nggak diam juga gimana? Ya di plester aja. Biasanya efek itu diam terus semuanya ya.
Jangan suka marah-marah Pak Guru, itu ngajarin sesuatu yang buruk. Guru pemarah, guru lemah. Harusnya gurunya tegas dan santun, bukan pemarah. Adik-adik dengar ya, di pesantren ini boleh ngobrol, tapi yang ngobrol harus berdiri. Mau? Siap adik-adik? Pada lihat ke atas lagi. Itu ibu-ibu deh, nggak usah usia. Ini tamu, beda dengan diperlakukan ke santri ya. Kalau santri boleh ngobrol, tapi yang ngobrol berdiri. Kalau kelas 3 berarti masuk ke kolam. Kalau di Eko itu kan ada kolam besar ya. Kenapa ada siapa yang ngobrol? Acungkan tangan. Kenapa ngobrol? Ya kami salah. Kalau salah ya langsung dia berdiri di pinggir. Ada yang mau kemana? Mau ke kolam. Kenapa? Saya kelas 3. Ya udah masuk aja. Kita hormati kejujurannya dan keberanian memikul resiko. Tiap orang berpeluang salah, tapi jujur itu lebih hebat. Dan kita salahnya dapat teguran, tapi kejujurannya harus dapat penghormatan. Terakhir, ada lagi? Bapak mau nanya? Han? Mau nanya? Jangan ragu-ragu mau nanya atau enggak? Mau berterima kasih. Berterima kasih. Kenapa? Ya dulu saya pernah di sini juga, nyantri di sini 2 kali dan juga itikaf di sini 2 kali ya. Masya Allah, tahun berapa Bapak nyantri kok langsung besar beginian? 2006-2007. Oh, 2006 waktu zaman Agim lagi diuji. Betul sekali. Ya. Betul. Dulu waktu sangat dikenal orang katanya, ini belum ada apa-apanya, betul tidak Pak? Masjidnya sederhana, belum ada sekolah, belum ada apa-apa. Pada waktu dipuji, pada berapa tahun tuh dipuji-puji itu ya. Tapi sesudah dicaci, barulah jadi sekolah ini. Bukan berarti saudara dicaci dulu baru jadi benar ya. Tapi ujian dipuji lebih berat daripada dicaci. Lanjut Pak, silakan. Ya alhamdulillah sepulang dari sini saya menyebarkan tentang sunnah itikaf di Tangerang dan alhamdulillah menyebar di Tangerang. Oh Masya Allah, alhamdulillah. Yang kedua saya juga terima kasih doa dari AA sudah memiliki 8 sekolah. Sekarang? Ya alhamdulillah. Masya Allah, wah, Ya. berat tuh Pak ujiannya. Ya itu ujian itu. Iya Pak. Dan tahun ini ditambah 2 lagi, 1 pondok Sekolah pesantren. apa Pak? Sekolah apa Pak? Sama hampir mungkin dengan AA di sini. Oh alhamdulillah. Jadi sekolah Islam yang berbasis dengan Quran itu. Masya Allah, alhamdulillah, ikut bahagia Pak. Sekolah Quran berbasis Islam. Itu aja, terima kasih atas doa yang dulu. Mungkin AA lupa, saya pernah mijit AA dan Oh iya? dari mijit itu saya minta doa. dan Kalau gitu terkabul. nanti bisa mijit lagi. Boleh ya? Kebetulan saya pegal ini. Iya sekali mijit 8 sekolah. Dapat 8 sekolah. Iya nanti pijit lagi bisa 20. Boleh. Terima kasih ya. Mudah-mudahan doanya semoga saya itu istiqomah dan Apa kawan-kawan. nama sekolahnya Pak? Ada beberapa yayasan. Oh alhamdulillah. Ya. Yayasan Tunas Harapan Ilahi, Fatur Rahman sama Darul Jannah juga seperti inspirasi di sini. Masya Allah, alhamdulillah, senang ya. Terima kasih, semoga berkah. Ya sebetulnya ilmu yang saya sampaikan nggak ada apa-apanya. Tapi mungkin dari pijetan itu Pak yang harusnya. Jadi kelihatannya harus banyak mijet. Ya diberikan amanah sekolah itu ujian Pak. Kata guru saya begini dulu, AA setiap nambah santri semakin berat yang harus AA pikul di akhirat nanti. Banyaknya santri bukan tanda kesuksesan, tapi tanda beratnya amanah. Gitu. Kemarin wisuda 500 santri di wisuda. Karena saya ingin berterima kasih ke setiap orang tua dan minta maaf ke santri, jadi dipotret tuh 500 tuh 2 jam Pak, kurang lebih saya nggak tahu berapa hitungannya. Makanya duduk, thread, berdiri 500 bisa bayangin. Coba aja Bapak jongkok, duduk, jongkok 500 tepak langsung ngejengkang sesudahnya dipijit.
Masya Allah. Ya itu 500, makanya saya membayangkan kalau 1000, waduh luar biasa. Ini cerita sedikit, pernah ada jurit malam santri dulu pesantren kilat. Banyak waktu itu, berapa, hampir 900 tuh 1000. Nah jalan ke sana, nah di daerah kuburan itu, ya dulu panitianya ada yang nakut-nakutin. Tapi baru sebagian sudah hilang itu hantu-hantuannya. Kenapa? Tepar hadirin. Jadi kan dia loncat-loncat begitu. Iya kalau 10, 100 aja udah kali 5, 500 loncat Pak. 300 santri hilang, kelenger. Aduh saya juga kemarin gitu. Tapi ridho ya. Ingin setiap santri saya bisa ketemu orang tuanya, bisa berterima kasih, dan ke santrinya minta maaf serta doa sebelum berpisah. Waktu sudah habis, terima kasih, saya mohon maaf ini ya agak banyak bergurau, tapi mudah-mudahan ada hikmahnya. Jangan sembarang curhat ke Allah dulu ya. Hati-hati kalau curhat ke orang, jangan sampai jadi bencana bagi diri dan bagi yang dicurhati. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.